Nate Sarah nggak setuju anaknya, Maureen nggak mau kawin muda. Kamu mau nikah muda nggak? Mau. Weh, kamu nikah muda. Beneran? Coba-coba 18 tahun, 17 tahun. Enggak. 18? 20? 23 lah. 23, dia mau 23 Maureen. Dia ngeliat Aurel. Gara-gara si Loli. Enak ya bunda nikah umur-umur segitu, anaknya udah 2, masih muda. Ya kan Ini dia mau umur 23. Dia tuh ngeliatnya kayak gitu, kayak enak deh gitu. Ada cowoknya nggak ini? Ya itu pertanyaannya. Sosok nikah muda. Ini udah ada cowoknya belum? Duduk. Duduk ya. Sosok nikah muda. Geser. Geser kayak gitu. Benar. Iya. Oh iya. Nah, jadi pengennya kalau Queen mau nikah muda. Tapi kalau seandainya papanya proteknya sih, protektif banget gak sih? Tuh tanya siapa yang lebih protek, aku apa ayah? Bunda apa ayah? Protek gimana? Contohnya? Parah. Ya biasa lah kepoin kemana, kesini, terus kayak... Kalau ada cowok yang nyamperin ke rumah gimana? Ayah? Aduh, siapa tuh kak? Bang, langsung temen doang bang. Siapa namanya? Pokoknya diinterogasi aja terus. Sekolah di mana dia? Tapi interogasinya ke kamunya, bukan ke cowoknya. Enggak, kakunya malahan. Aku udah kayak, nanya aja sendiri. Tau gak? Dia kalau temennya cowok datang ke rumah ya kan, terus rulesnya adalah dia lihat tuh kelakuan itu anak kalau datang ke rumah orang kayak gimana. Kan banyak anak bule kan, setengah-setengah gitu, Indo campuran. Terus kalau sekarang dia teman-temannya pada sopan, gue bilang ini pasti dikasih tau sama si Queen. Kalau dia dibocorin. Halo tante, siapa nih? Halo tante. Oh, biasa nggak kayak gitu. Ada apa? Jujur, lu pasti bocorin ke teman-teman lu ya. Lu kok ke rumah gue, lu harus cium tangan bener. Oh iya. Kalau kayak, bener cium tangan ya awas lo ya. Pada dijutekin. Iya makanya nanti kalau lu ngomong-ngomongin loh kalau gitu. Sopan banget Queen ya. Apa kabar? Mau jalan sama Queen. Bener banget kayak gitu. Gitu kan? Iya tante mau pergi. Tapi berarti efeknya positif, bagus. Bagus, tapi kan ya anak-anak itu tadinya nggak begitu. Gue bilang ini anak kenapa jadi kayak gitu? Eto itu anak kan. Katanya kalau untuk jadi cowok kamu tuh harus lewat seleksi orang tua dulu, bener? Iya. Ada step-stepnya tuh biasanya sama mama. Apa? Ini udah berapa kali pacaran lu? Enggak, deket-deket aja. Deket-deket aja gitu. Bohong. Lu tahu bohong. Enggak deket-deket aja. Deket aja gitu. Deket-deket aja, tapi lewat seleksi. Iya, biasanya kayak ya dia kerja di mana, bla bla bla. Kerja, anak-anak masih baru bukan ceru gitu kerja. Saja. Kegiatannya apa aja gitu. Apa aja. Tapi kan bagus itu kan jaga ya. Dia kan harus tahu harus kita screening anak kita. Iya, bener banget. Coba ceritanya Raffi tuh mau deketin Queen. Assalamualaikum. Orang ada pintunya, masuk. Waalaikumsalam. Tante. Siapa ini? Nama saya Raffi tante. Oh kamu dari mana? Saya dari rumah sama istri saya mau. Lu mau apa lo? Wah, jujur banget dia. Kalau mau deketin taklukin gampang. Coba saya dia lihat. Jadi adegan horor. Keluar. Hai, zumba dulu yuk. Ayo kita zumba. Kalau lu begini, keburu digebet sama laki lain. Pas lu gue gebet. Ambil hati ibunya. Gua nggak dong, abis lo coba gue, lo sini. Siapa lo namanya? Langsung interogasi. Tapi ambil hati ibunya dulu. Kalau gue tamu, gue pacarin aja dulu ibunya. Anaknya nggak jadi ke ibunya langsung. Jadi bestie ibunya. Aduh. Tapi iya ya kalau memang bedanya Maureen maunya nggak mau nikah muda. Nggak mau, nggak tahu dia kenapa. Ya itu tadi kan jawabannya. Kayaknya banyak tekanan dari ibunya ya. Ada. Mungkin dia ngelihat dari guenya kali. Oh bisa. Tapi kalian sebagai ibu sama anak pernah nggak ribut besar gitu gara-gara apa? Kalau katanya Sarah nggak pernah ya sama Maureen. Kalau Ini nih ada, ayo cerita Ada dong. nggak ribut Dong, cerita besar? cerita di sini deh. meledak, Ayo, cerita. Cerita-cerita aja. Kita doang. nggak meledak gitu. Apa sih? Pernah. Allah kok aib dibuka semua. Enggak, kan kalau Aurel tuh kan Aurel pernah cerita sama Santi pernah diusir dari villa gara-gara pulang kemalaman. Oh ya. Nah kalau ini Nggak gini loh. Aku buang napas ibunya.
Nggak kayak Dia gini. buang napas. Kita tahu kalau anak kita dari awal sampai dia umur, pokoknya dari kecil sampai dia udah sebelum akhir balik lah ya kita bilangnya. Kan tuh bener-bener anak mami, maksudnya anak bunda banget sama ayah gitu. Apa-apa? Iya bun. Nah udah kenal dunia sosmed, udah kenal anak-anak cowok gitu kan, biasa kan. Ini anak udah mulai berubah nih, ritmenya udah beda. Bener-bener kalau kadang-kadang hal itu yang kita nggak sadar kalau kita terlalu sibuk, kita nggak sampai nggak tahu dia udah ke-switch gitu loh. Personality-nya dia. Sampai kita nggak sadar bahwa dia tuh sebenarnya butuh emang karena ke-switch karena mulai dari pemikiran dia, dari gaya bicara dia, semua tuh berubah. Kalau misalnya Queen ya, kalau aku lihat si Queen karena aku udah tahu dia banget seperti apa. Terus pandemi mau mulai nih, stres. Itu semua bikin anak-anak stres. Kayak dia tuh banyak kehilangan momen-momen di mana dia nggak bisa main, dia nggak bisa teman, terbatasi semuanya. Sosialisasi. Kita pada saat itu pindah ke Bali. Sekeluarga. Keluarga. Pas lagi parah-parahnya tuh, udah deh nggak mungkin gue di Jakarta nggak ada kehidupan. Kita pindah ke Bali. Udah di Bali itu kan masih bisa masih bisa relax, Aktivitas alamnya masih bisa. Masih bisa aktivitas apa segala macam kan. Udah, nah dia ini mulai itu kan kayak kadang nggak punya teman-temannya ya itu lagi. Udah dia mulai ada satu aku tuh paling anti dibohongin. Never, gue bilang kalau udah bohong itu udah paling aku bisa bikin marah banget. Nah ini anak bohong ceritanya. Satu ketika itu. Nah, bohongnya tuh yang bener-bener kayaknya menurut aku ini bukan dia. Aku nggak tahu itu ada dari mana datangnya ya. Karena aku bilang pada saat itu anak gue nggak kayak gini gitu. Tiba-tiba dia bohongnya tuh dengan bohongnya yang bener-bener gue nggak yakin ini kayak gue nggak kenal dia gitu loh. Akhirnya, anak aku nggak gini. Gue gitu. kayak gini, aku pas dia bohong ketahuan, terus dia takut, dia nggak mau pulang. Dia di rumah temennya, aku samperin dia nggak takut karena dia takut dia udah tahun bohong, dia takut dia nggak mau pulang. Aku samperin bapaknya udah si Ucup udah gini, panggil tuh si Queen ke rumah, pulang ke villa. Kata Ucup tuh. Ucup tuh, gue bilang gini, gue yang datang. Bokap lu gue kenal juga. Iya, gue langsung Kak pulang. Gak, aku gak mau pulang. Terus dia marah, malah kebalik kan dia marah ke aku. Aku usia remaja. 14 tahun, say. Ini 4 tahun lalu ya? Iya 4 tahun yang lalu. Gak, aku gak mau pulang. Jadi kok dia jadi dia yang galak. Kok dia yang Terus aku mulai strategi dong. Wah kayak gue gak boleh galak nih sama dia. Harus calm down gitu. Meskipun aku tahu aku marah banget. Akhirnya aku samperin tuh ke rumahnya dengan ibunya temen aku itu, ada satu lagi ibu. Aku takut akunya kelepas kontrol gitu kan. Pas dia ngeliat aku, kayak dia antara takut, kaget apa segala macam, dia antara pulang sekarang, ayo. Enggak, aku nggak mau pulang. Sampai mungkin kayaknya pengen di situ dulu nih clear. Pas aku ngobrol-ngobrol sama dia, mungkin kayaknya gue nggak ngelihat dia ini si Queen yang gue kenal gitu loh. Gue tampar, kayak wake up. Pertama kali untuk menyadarkan kadang yuk gitu. Pak, tampar gitu. Terus langsung nangis kan, ampun bunda. Sadar. Ya kayak ampun bunda gitu. Jadi kayak Kenapa gimana sih? tahu deh kayak ada yang nggak ngerti deh pokoknya ampun bunda langsung. Kamu bohongnya gila loh. Aku bilang kamu tuh nggak, anak tuh bohong tuh banyak ininya layernya. Kalau bohongnya tuh masih yang namanya anak umur segitu kan ketahuan nih bohongnya tuh kayak main-main. Kita kan bukan anak baru kemarin tahu lah dibohongin dia. Ini anak bohongnya pinter banget sampai wah, gitu kayak ini anak gue nih. Pak langsung gitu kan terus langsung dia bilang ampun bunda. Kamu sekali lagi kayak gitu, kamu bikin bunda nangis, kamu dosanya sampai kayak gitu-gitulah, say. Oke, Queen, itu kan 4 tahun lalu. Keringet pap itu. Oh iya. Itu kan 4 tahun lalu. Lu pas diceritain gini, inget masa-masa itu? Kayak gak inget ngerti gak sih? Kayak, masa gue kayak gitu sih? Kayak, gak mungkin deh. Sekarang gitu kayak, masa aku sih kayak gitu? Tapi itu ya, masa remaja transisi itu tuh, Yes. aduh. Iyalah. Dan ayahnya akhirnya gak marah. Iyalah. Itu tadi mau marah gitu kan. Dia pulang cuma nangis doang, ayah cuma nangis doang. Ayah sedih kak, kata gitu. Kenapa kamu nggak kayak ayah tuh nggak kenal kamu loh kak. Terus akhirnya diurut tuh dari dia kecil. Akhirnya dikasih wejangan-wejangannya dari dia kecil. Terus dikasih lihat foto-foto. Akhirnya dia kayak realize, iya ya kenapa gue gitu. Dan dari permintaan maaf terucap pasti ya. Dan aku udah bilang sama dia kak, kalau orang tua udah nangis, udah sampai dia itu, ya ini nggak mungkin. Kan hidup itu kamu yang nanti akan jalanin. Kalau kamu melakukan kesalahan kayak begini, jujur bunda sebagai orang tua merasa sakit gitu. Karena durhaka sama orang tua tuh kamu yang bisa akan efeknya ke dia. di dunia pun terasa. Ya, akhirnya dia tahu, dia sadar. Oh ya. Queen, lu mau ngomong apa ke nyokap lu? Ngomong sesuatu lah. Say something. Apa ya? Aduh, kalau dikasih posisi kayak gini gak bisa aku. Ya makasih. Oh ya,
Mix aja nih, mix aja. Oke, it's okay. I'm very grateful for my mom, who's I feel like is my best friend. I can tell her everything now. Kayak sekarang tuh bisa cerita udah banyak banget. Dulu tuh nggak bisa aku. Dulu tuh kayak ngobrol-ngobrol tuh kayak curhat tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Tapi sekarang tuh kayak mungkin I see her kayak my big sister gitu kan. Mungkin cause I'm like getting older, jadi kayak tau gak Bunda ada gosip ini, bla 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 bla. Dan seru banget ternyata. Seru banget kalau bilang. Terus kenapa Kak? Terus ini kenapa Kak? Terus, udah semua bisa berjam-jam tuh ngomong gitu. Terus masalahnya kenapa? Gue tuh gak tahu tuh. Coba lihat Instagramnya. Udah kayak kita semua dulu ya. Padahal gak ada hubungannya kan. Gak ada hubungannya. Terus ya pokoknya I'm very grateful for the opportunities she gave me, the life that she gave me. Terus aku bisa kayak gini ya gara-gara my mom gitu loh. Oh. Ya. Hug. Bahagia banget. Aku tuh seneng ngeliat ibu sama anak gitu. Kita juga jadi kadang kita juga sebagai laki-laki tuh Gue juga suka pengen jadi ibu-ibu deh. Bukan jadi ibu. Maksudnya kita juga sebagai laki-laki, sebagai suami kita juga ya kan ibu sama anak kuat. Ya kita juga harus dekat Dan sama komunikasi ini penting banget. Komunikasi itu penting. Kayak tadi aku ngeliat ya Queen bisa cerita apa aja. Anak itu harus bisa cerita apa aja sama orang tuanya. Daripada anak kita cerita sama orang lain, mendingan harusnya cerita sama kita. Bener. Tapi aku ada janji mau ngomongin masalah keluarga juga. Emang lu doang punya janji? Gue juga punya janji sama ibu-ibu Zumba ya. Oh, lu sama ibu-ibu? Iya. Gue janji sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini seorang pejabat. Tapi keluarganya juga bagus. Ini juga masalahnya dia punya anak yang luar biasa. Makanya aku mau ngobrol sama dia. Ini udah ada Denny Cagur, Ibu Retno. Oh semua. Ini pejabat juga. Gue pilih Zumba aja ya. Ya udah gue mau ngobrol dulu ya. Gue ngobrol sebentar. Oke. Tetap dengan kata pada pagi. Don't you want me like I want you, baby? Yang satunya lagi. Alif Pak. Kenapa Pak? Bapak? Almarhum istri saya pesan saat itu. Ya, saya titip abang. Anak saya itu disabilitas. Tapi saya bangga.